Halo semua, saya Hedi. Kali ini saya akan bahas tentang laporan arus kas, beserta cara memahaminya dan cara menganalisanya. Baik, laporan arus kas merupakan salah satu dari 5 bagian laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, terutama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Seperti namanya, laporan arus kas menjelaskan aliran keluar dan masuk uang kas perusahaan. Jadi kita bisa mengetahui dari mana sumbernya dan kemana saja keluarnya. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian utama, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, dan yang terakhir arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi berarti arus kas yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Jadi terutama terdiri dari 2 bagian, yaitu penerimaan, terutama penerimaan uang dari customer atau pelanggan, kemudian pengeluaran, yakni pengeluaran baik itu untuk membayar biaya-biaya, membayar kepada pemasok, membayar gaji, dan lain-lain. Nah, laporan arus kas benar-benar menampilkan uang keluar masuk yang secara nyata, bukan berupa hutang piutang. Jadi, jika misalnya ada customer atau pelanggan yang membeli produk perusahaan tersebut, namun tidak dibayar tunai, melainkan dalam berupa piutang, maka penjualan tersebut tidak akan ditambahkan kepada laporan arus kas ini. Uang tersebut hanya masuk dalam arus kas ketika piutang tersebut sudah dibayar oleh customer. Begitu pula sebaliknya, uang pengeluarannya juga yang benar-benar nyata, bukan berupa hutang. Dan yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas ini berasal dari uang keluar dan masuk dari kegiatan investasi perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pembelian aset. Misalnya membuka pabrik baru, membeli mesin baru, membeli komputer, kendaraan, dan lain sebagainya. Kalau dari bahasa akuntansi, arus kas investasi terdiri dari keluar masuknya uang dari aktivitas membeli atau menjual aset tetap. Jadi jika misalnya perusahaan menginvestasikan uangnya atau membeli suatu mesin baru atau melakukan ekspansi dengan membeli tanah untuk membangun pabrik baru, maka dalam arus kas dari aktivitas investasi ini tampak negatif karena lebih banyak uang keluar dibandingkan uang masuknya. Uang masuk akan terjadi ketika perusahaan tersebut menjual asetnya. Jadi arus kas dari aktivitas investasi umumnya bernilai negatif, dan itu bukanlah hal yang buruk. Justru itu berarti bagus, karena itu berarti perusahaan rutin melakukan ekspansi. Arus kas investasi yang negatif bukan berarti kegiatan investasi perusahaan tersebut merugi. Bukan seperti itu maknanya. Melainkan itu hanyalah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli aset tetap. Hasil dari investasi pembelian aset tetap tersebut tidak masuk ke dalam arus kas ini, melainkan ke penjualan yang pada akhirnya akan menambah arus kas dari aktivitas operasi. Jadi, misalnya perusahaan membeli mesin baru untuk ekspansi. Jadi perusahaan mengeluarkan uang untuk kegiatan investasi ini, yang menyebabkan arus kas investasinya menjadi negatif. Dan karena melakukan ekspansi tersebut, penjualannya semakin meningkat, yang akan meningkatkan penjualan pada laporan laba rugi. Oleh karena pelanggannya membayar secara tunai, maka pendapatan dari peningkatan penjualan tersebut masuk ke dalam arus kas dari aktivitas operasi. Dan yang terakhir yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan, yakni arus kas yang berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan permodalan perusahaan. Dan sama seperti arus kas yang sebelumnya, terdiri dari arus kas masuk dan keluar. Arus kas pendanaan masuk berasal dari kegiatan pengambilan hutang perusahaan. Jadi jika misalnya perusahaan mengambil hutang bank atau hutang obligasi, ataupun perusahaan tersebut melakukan rights issue maupun IPO, maka uang yang didapat dari kegiatan tersebut akan masuk ke dalam arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan juga uang keluar dari arus kas aktivitas pendanaan ini berasal dari ketika perusahaan membayar hutang. Serta jika perusahaan membagikan dividen, maka itu akan tercatat sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan pada uang keluarnya. Jadi arus kas dari aktivitas pendanaan ini akan bagus jika bernilai negatif, karena
uangnya keluar, berarti perusahaan tersebut lebih banyak membayar hutang dan bahkan membagikan dividen ketimbang menerima hutang. Dan cara untuk melihat arus kas perusahaan yang bagus sangatlah mudah. Kita tidak perlu melihat nilai dari angka tersebut, melainkan cukup melihat positif dan negatifnya saja secara historis. Jadi idealnya, arus kas dari aktivitas operasinya akhir-akhir ini positif. Mungkin sekitar 3-5 tahun terakhir. Itu menandakan aktivitas operasional perusahaan lebih banyak menghasilkan uang ketimbang menghabiskan uang. Seringkali perusahaan mengalami peningkatan penjualan ataupun penjualannya sangat bagus, tetapi arus kas operasinya negatif. Itu bisa berarti dua hal. Yang pertama, pengeluaran untuk beban biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatannya. Kemudian yang kedua, bisa saja penjualan tersebut ada namun hanya dalam berupa piutang. Jadi tidak ada kas masuk yang diterima perusahaan. Sedangkan arus kas dari aktivitas investasinya akan lebih bagus jika negatif dan aktivitas pendanaannya lebih banyak negatif ketimbang positif. Namun saya pribadi biasanya hanya menganalisa arus kas secara historis ini ketika perusahaan tersebut memiliki hutang jangka panjang yang tinggi, yakni lebih dari 50% dari ekuitasnya. Jika itu terjadi, maka saya harus memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki arus kas yang bagus. Dan berikut adalah satu contohnya, emiten yang memiliki arus kas secara historis yang bagus, yakni arus kas operasinya selalu positif sejak tahun 2006, sedangkan arus kas investasi dan pendanaannya selalu negatif. Jadi perusahaan ini sangat mampu menghasilkan uang, sehingga bisa mentoleransi hutang jangka panjangnya yang tinggi tersebut. Dan berikut adalah satu contoh emiten yang akhir ini mengalami suspensi karena gagal membayar hutangnya. Saya melihat hutang jangka panjangnya sangat tinggi dibandingkan dengan ekuitasnya. Dan ketika saya melihat arus kasnya juga tidak baik, karena lebih banyak negatifnya pada arus kas operasinya. Jadi perusahaan ini lebih banyak menghabiskan uang, sedangkan arus kas pendanaannya hampir selalu positif, yang berarti perusahaan ini lebih sering menambah hutang. Jadi hutang bertambah, namun hasil dari operasi perusahaan negatif, itu berarti tidak lama lagi perusahaan ini akan mengalami pilot. Dan itu benar saja terjadi, akhir ini perusahaan ini mengalami pilot. Jadi saya menggunakan histori arus kas ini untuk mendeteksi hal tersebut. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai arus kas dan bagaimana cara menganalisanya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.